Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elegi Gunung Kidul, kita kembali lagi dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Sulhan Rifai. Sahabat Elegi Gunung Kidul, kita tahu pada bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan, baik itu yang wajib, itu puasa sendiri ataupun yang sunnah-sunnah. Lah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah, menghayati hikmah dari puasa itu sendiri. Untuk itu hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Bapak Haji Harun Suyanto, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Islam Fungsional, Kapanewon, Patok, yang dikenal dengan Romo Harun. Selamat siang Pak Harun. Selamat sehat nggih? siang, Sehat nggih. Ya, dengan masih suasana puasa yang luar biasa pada tahun ini sudah terbebas dari Covid. Kami mohon untuk pencerahannya nih Romo, tentang sedikit tentang menghayati hikmah dari puasa pada tahun ini. Untuk itu waktu sebenarnya monggo. Terima kasih Pak Sulkan Rifai, Penyuluh Kapanewon Tanjung Sari. Ya, terkait dengan puasa, Pak Sulkan seringan setiap tahun di bulan Ramadan kita puasa nggih. Tapi kadang ketika kita tunaikan puasa, sesok poso ya kayak poso gitu. Nah, ketika kita puasa itu yang nampak dari segi fisik itu biasanya adalah wajah. Satu, agak kelihatan lemes, pucat, kemudian kayaknya tidak bergairah. Apalagi puasa awal nggih itu nampak. Tapi di balik itu ternyata ada aura yang cukup kuat ya, cukup tinggi. Ini kembali kepada apa yang disampaikan dalam hadis qudsi itu bahwa asyamu junnah, puasa itu adalah sebagai perisai. Orang benteng, itu benteng. Kalau orang itu sudah punya bemper, itu kalau ada mara bahaya pasti akan menimbul rasa aman, tentram dalam diri kita itu. Apapun ya akan nampak kenyamanan. Meskipun hutang juga nampak nyaman. Tetap cik guyang-guyung gitu hutang barang gitu. Iya, jadi ternyata benteng itu ada nilai yang sangat kuat untuk menenteramkan jiwa kita ini. Kemudian yang kedua itu orang yang puasa itu akan memberikan atau akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, karena apa? Seharian kan kita sudah menahan lapar, kemudian rasa letih, kantuk juga, perjuangan ya kan. Tapi di akhir detik-detik tinggal, apalagi ketika tinggal 3 atau 5 menit ya, kita temukan makanan yang paling kita sukai, kita cintai. Ini anak-anak muda, Pak D termasuk muda atau tua? Maunya muda terus. Saya tahu. Ini kan ada suatu luapan hati untuk tapi karena memang belum waktunya kan dia harus sabar. Begitu sudah muncul waktunya kan bahagia saat kita berbuka. Bahagia saat kita minum. Bahagia saat kita makan. Nikmat lah itu. Tidak ada senikmat buka makan. Dan bahagia lagi saat puasa itu berakhir, akhirnya sudah menghadapi jelang Idul Fitri itu. Ya. Jadi dikatakan asyamu farhatun ngindal fitri wa farhatun ngindal liqa'i rabbih, saat akan jumpa kepada pangeran Tuhan kita ini. Orang yang beriman kepada Allah itu pasti menghendaki, menginginkan siapapun orangnya, siapapun kemampuan dalam ibadahnya, pasti akan menghendaki, ingin berjumpa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ini. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan penghayatan tentang puasa ini adalah bahwa orang yang berpuasa itu ada ciri khusus Pak Sulkan. Kadang Yun Sewu menimbulkan kurang percaya diri, tapi sebenarnya itu adalah ciri yang bagus. Ini loh. Nah, ini menarik. Apa ini? Kita orang percaya diri, tapi baunya itu loh, ababnya itu mesti mambet itu loh.
tapi dikatakan mirihil ngindallah, ya kan? Ngindallah mirihil misik, di sisi Allah nanti abab yang baik nanti akan berubah menjadi minyak yang sangat wangi. Tapi ya jangan kemudian kita memproduksi naik ngono gitu, nanti malam sahurnya pakai jengkol petai, ya nggak usah lah. Jadi biasa-biasa saja, otomatis akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat wangi itu. Kemudian yang berikutnya, puasa ini semua ibadah itu memang ya dalam hadis itu adalah untuk semuanya, kembali hambanya. Tetapi khusus puasa, kullu amali bani Adam lahu, kan begitu, illa shaum, seluruh amal ibadah Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa anna azibi, dan untuk puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, tidak terhitung. Iya, tidak terhitung. Jadi betapa besarnya pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita sholat 27 derajat ya, kita baca Quran 10 ya. Tapi kalau sholat itu sampai tidak terhingga ini. Luar biasa. Ini ada sebuah nilai yang sangat dalam terkait dengan penghayatan dalam hikmah puasa. Ada sesuatu yang memberikan daya kekuatan dalam beriman. Ya. Implementasi dalam kehidupan juga. Oke Pak Harun. Jadi ini setelah kita mendengar ternyata hikmah puasa itu luar biasa, jadi mampu menampilkan aura-aura yang berbeda seperti itu ya. Terus, Insya Allah. Lalu bagaimana kita mewujudkan hikmah puasa ini? Iya. Kesolehan-kesolehan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah puasa. Iya. Wujudnya seperti apa ini kira-kira? Iya, terkadang yang namanya tabiat itu ya tidak bisa dirubah, tapi kalau puasa ini ada kekuatan spiritual yang tinggi. Jadi kalau kita lihat perwujudan kesolehan dalam berpuasa ini adalah menumbuhkan sifat baik dalam diri kita. Kalau dalam bahasa itu sopan santunnya itu nampak. Jadi tauhid pertama itu adalah blegrengipun menika ketinggal wajah wujudnya itu lebih bagus. Sikap, kemudian tutur kata, penampilan ada. Jadi setelah puasa itu ada perubahan dari sikap, tutur kata dan sebagainya. Yang kedua juga pada sifat itu kan hubungannya juga dengan pribadi, karakter pribadi itu bisa meningkatkan sikap kejujuran, minimal jujur dengan diri sendiri dan juga orang lain, itu kan begitu. Kemudian yang ketiga itu sudah ke tingkah atau sikap perilaku. Kalau yang sifat itu kan masih di dalam hati ya, dalam jiwa perasaan gitu. Tapi kalau udah perilaku kan ya seperti itulah perilaku, bisa dilihat geraknya, bahasa tubuhnya itu selalu baik lah. Jadi membawakan sifat-sifat kemukminan, orang itu nampak itu baik kan. Kemudian yang keempatnya adalah tentang ihsan. Jadi selalu untuk berusaha untuk meraih kebaikan. Baik yang sudah dialami, sudah dijalankan, dan baik yang akan kita peroleh dengan ikhtiar dan proses. Itu semuanya adalah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan ikhlasnya, kesolehan di dalam berpuasa. Ya, terima kasih Pak Harun, ini pencerahan luar biasa. Jadi intinya hikmah puasa ini akan tergambar atau akan tampak terwujudkan setelah bulan Ramadan selesai. Itu ya. Diharapkan seperti itu. Jadi dari sikap maupun perilaku kita. Ya. Saya kira itu. Ada konklusi Pak Harun, kata-kata penutup? Ya. Masih ada beberapa waktu dalam kita menjalani puasa, karena puasa ada tarbiyah, pendidikan.
selama 1 bulan. Oke. Itu ada harapannya, ada daya bekas atau membekas kebaikan yang nanti bisa dipertahankan di dalam kehidupan sehari-hari setelah berpuasa. Dan mestinya apa yang kita impikan, meraih kesolehan kita harapkan, dan yang lebih adalah sebagaimana yang difirmankan Allah itu adalah la'allakum tattaqun, dan mendapatkan insan yang bertakwa. Dirasa itu Pak Sultan. Terima kasih Pak Haji Harun Suyanto yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan materi pada podcast kesempatan kali ini. Sama-sama. Demikianlah tadi sahabat religi Gunung Kidul, podcast kita tentang masalah menghayati hikmah puasa Ramadan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Kami yang menjadi perantara apabila banyak kurang berkenan mohon maaf, dan terima kasih Pak Harun sekali lagi nggih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.